Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatima dari kelompok 8 dengan akhiran NIM 042. Di sini saya akan tutorial penyelesaian soal menggunakan software Microsoft Excel dan RStudio. Nah, di sini ada soal yang pertama yaitu berdasarkan pengalaman seorang penulis novel bahwa rata-rata untuk setiap 600 kata terdapat dua kata salah cetak. Suatu karya novel yang terdiri dari 2.500 kata, hitunglah peluang bahwa di dalam novel tersebut terdapat 3 buah kata salah cetak. Untuk nomor satu yaitu kita menggunakan distribusi Poisson. Yang dimana untuk soal nomor satu, kenapa kita menggunakan penyelesaian rumus distribusi Poisson? Karena dalam nomor satu itu, kejadian dihitung adalah jumlah kejadian atau kesalahan cetak dalam interval yang tetap, yaitu jumlah kata, dan kejadian tersebut terjadi secara acak dan independen. Jadi, untuk nomor satu itu, kita menggunakan rumus, yaitu distribusi Poisson. Kita langsung saja ke tabelnya. Yang mana untuk nomor satu itu X-nya itu 3 dan untuk M-nya itu 8,33, yang dimana hasil dari 2.500 lalu dibagi 600, hasilnya itu 5.000, lalu kita bagi 600 menjadi 8,33. Kita lanjut, di sini kita ketik tulis 3, ketik 3, lalu untuk M-nya itu 8,33, dan untuk kumulatifnya itu kita ketik false, enter. Dan untuk hasilnya itu kita ketik sama dengan, lalu kita ketik Poison, Poison, kita pilih Poison this. Lalu di sini terdapat ada perintah ya di sini, jadi kita ikutin perintah ini. Kita pilih X, lalu titik koma, setelah itu kita pilih mean, titik koma, lalu kita pilih false, terus kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini terdapat hasilnya yaitu 0,023. Lanjut untuk soal nomor 2, sebuah dadu dilemparkan sebanyak 5 kali. Hitunglah peluang kejadian munculnya mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 3 kali. Dan untuk nomor 2 itu kita menggunakan distribusi binomial. Kenapa kita menggunakan distribusi binomial untuk soal nomor 2? Karena di soal nomor 2 itu ada sejumlah percobaan tetap. Itu 5 lemparan, setiap percobaan independen, dan hanya ada 2 kemungkinan hasil sukses atau gagal dengan probabilitas yang tetap. Dan ini merumuskan dengan distribusi binomial. Di sini untuk jawaban nomor 2 itu, untuk nilai X-nya itu 3, dan N-nya itu 5, dan untuk P-nya itu 2/6, dan hasilnya kita sederhanakan jadi 1/3. Kenapa kita di sini 2/6? Karena dari peluang kejadian muncul mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 3 kali. Dan untuk dadu itu 1/6. Dan untuk mata dadu berkelipatan 3 itu dari 1 sama 2, 2 sama 1. Jadi untuk mata dadu berkelipatan 3 itu ada 2. Jadi kita tulis 2/6. Lalu kita sederhanakan menjadi 1/3. Kita langsung ke tabel. Untuk X-nya itu 3, enter. Dan untuk N-nya itu 5, enter. Dan untuk P-nya itu 1 bagi 3. 3, enter. Dan untuk kumulatifnya itu sama seperti yang tadi, kita ketik false, kita enter. Dan untuk mencari hasilnya pun ketik sama dengan, itu kita cari binomial. Kita pilih yang binom this. Nah, di sini ada perintahnya, kita ikutin. Kita pilih yang X, terus titik koma, kita pilih N, titik koma, kita pilih P, titik koma, terakhir kita pilih yang kumulatifnya, itu false, lalu kita tutup, dan kita enter. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya itu 0,165. Hasilnya itu 0,165.
Lanjut untuk soal nomor 2, yaitu di sebuah stasiun kereta api diketahui bahwa probabilitas kereta api berhenti di peron 1, 2, dan 3 secara berturut-turut adalah 0,22, 0,17, dan 0,61. Hitunglah probabilitas 2 kereta berhenti di peron 1, 1 kereta berhenti di peron 2, dan 3 kereta berhenti di peron 3. Dan untuk soal nomor 3 itu kita menggunakan distribusi multinomial. Mana untuk soal nomor 3, ada sejumlah percobaan, yaitu ada 6 kereta. Setiap percobaannya itu independen dan ada lebih dari 2 kategori hasil, yaitu peron 1, 2, dan 3. Biaya untuk P1 sampai P3, sini untuk N-nya itu 6, dan X1-nya itu 2, X2-nya itu 1, dan X3-nya itu 3. Kita dapatin dari probabilitas 2 kereta berhenti di peron 1, dan 1 kereta berhenti di peron 2, dan 3 kereta berhenti di peron 3. Dan untuk P1-nya itu 0,22, dan P2-nya itu 0,17, dan P3-nya itu 0,61, di mana jadi si kereta berhenti di peron 1, 2, dan 3 itu secara berturut-turutnya itu 0,22, dan 0,17, dan 0,61. Kita tulis di sini untuk P1-nya itu 0,22. Untuk P2-nya itu 0,17, enter. Dan untuk P3-nya itu 0,61. 0,61. Lanjut untuk X1-nya yaitu 2, dan X2-nya itu 1, dan X3-nya itu 3. Nah, setelah itu kita cari untuk total dari P dan X-nya. Untuk P-nya itu kita ketik sama dengan, lalu kita pilih sum. Nah, di sini kita tulis dari P1 sampai P3. Lalu kita tutup, lalu kita enter. Nah, didapatkan hasilnya 1, dan untuk X1-nya itu sama seperti mencari P-nya. Kita ketik multinomial. Kita pilih dari X1 sampai X3. Kita tutup, lalu enter. Nah, untuk P1 pangkat X1, nah untuk P1 pangkat X1-nya, kita pangkatin dari P1 dengan X1. Kita sama dengan, lalu kita pilih P1-nya, terus kita pangkatin dengan X1-nya. Lalu kita enter. P2 pun sama dengan, lalu kita pilih P2, kita pangkatkan dengan X2, kita enter. Lanjut untuk P3 pangkat X3, kita ketik sama dengan, lalu kita pilih yang P3, dipangkatkan dengan X3, lalu enter. Nah, untuk mencari jumlah totalnya itu, ketik sama dengan, lalu kita pilih ini, lalu kita kalikan. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita buatkan terlebih dahulu. Kita ambil 3 koma, belakang koma. Kita ambil 3 angka di belakang koma. Jadi hasilnya itu dari N-nya itu 6.000, N faktorial. Yaitu 6.000, dan untuk P1 pangkat X1-nya itu 0,048, dan untuk P2 pangkat X2-nya itu 0,170, dan untuk P3 pangkat X3 itu 0,227, sehingga total hasilnya itu 0,112. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu peluang mahasiswa memiliki IPK di atas 3,5 adalah 0,4. Seorang dosen melakukan pengamatan kepada mahasiswa yang masuk ke gerbang utama kampus. Tentukan peluang bahwa mahasiswa ketujuh yang melintasi gerbang kampus adalah mahasiswa ketiga yang memiliki IPK di atas 3,5.
Di sini kita akan menggunakan rumus distribusi binomial negatif. Kenapa kita memilih distribusi binomial negatif? Karena di soal nomor 4 itu eh, kita tarik pada jumlah percobaan yang diperlukan untuk mencapai sejumlah sukses tertentu, bukan jumlah sukses dalam jumlah percobaan tertentu. Di mana di sini kita tentukan peluang mahasiswa ketujuh yang melintasi gerbang kampus, yaitu mahasiswa yang ketiga itu memiliki IPK di atas 3,5. Untuk soal nomor 4, yang dimana untuk X-nya itu 7, dan untuk K-nya itu 7 dikurangi 4 itu 93, dan nilai F-nya itu 4, dan probabilitasnya itu 0,24. Kita tulis di tabel, dan untuk X-nya itu kita tulis 7, lalu enter, dan untuk K-nya itu 3, enter, dan untuk F-nya itu 4, enter, dan untuk probability-nya itu 0,24, enter, dan untuk kumulatifnya itu kita ketik false. Nah, untuk mencari number S-nya itu kita kurangi dari nilai X dikurangi number F-nya. Dimana di sini pun kita sudah tulis untuk K-nya itu ini 7 dikurangi 4 jadi hasilnya 3. Dan di sini pun harusnya hasilnya 3. Ketik sama dengan, lalu kita pilih X, lalu kita kurangi dengan number F, lalu kita enter. Nah, di sini untuk number S atau K-nya itu jadi 3. Sama. Oke. Lanjut untuk hasilnya itu kita ketik sama dengan, lalu kita cari ketik neg nih, kita pilih yang binom di sini. Kita uh, menyelesaikan dari perintah ini, kita pilih yang pertama itu number F, lalu titik 2 titik koma, setelah itu kita pilih number S, titik koma, lalu kita pilih yang probability, titik koma, kita pilih yang kumulatifnya itu false, lalu kita tutup, lalu kita enter. Nah, di sini hasilnya itu 0,07. Atau jika kita pilih di belakang, ambil 3 angka belakang koma, maka hasilnya itu 0,069. Nah, kita lanjut ke software RStudio. Pilih file, lalu kita navigate dan kita ke Word. Sini saya sudah menuliskan untuk apa yang mau di running. Ctrl C, kita pilih ke RStudio lagi. Ctrl V. Nah, di sini kita run untuk menginstal packaging dan mengaktifkan packaging. Kita run. Jika sudah, lanjut yang distribusi patient. Kita klik run. Nah, di sini untuk distribusi pasiennya itu dengan hasilnya itu 0,023. Kita lanjut untuk distribusi binomial. Untuk distribusi binomial dengan hasilnya itu 0,165 sama. Kita bulatin. Kita lanjut untuk penyelesaian distribusi multinomial. Kita klik run. Sini untuk distribusi multinomial dengan nilai itu 0,112. Kita lanjut untuk distribusi binomial negatif. Lalu kita run. Nah, untuk distribusi binomial negatif, kita dapatkan hasilnya itu 0,069. Di mana hasilnya itu sama dengan software Mixprof Excel tadi. Untuk kesimpulannya,
Untuk nomor satu itu didapatkan bahwa nilainya itu 0,023. Dan untuk soal nomor 2 itu didapatkan 0,165, dan untuk soal nomor 3 itu didapatkan hasil 0,112, dan untuk soal nomor 4-nya itu dia dapatkan hasilnya itu 0,069, atau kita bulatin gitu jadi 0,07. Mungkin itu saja untuk tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.